Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pengurus Masjid Al-Mu'awanah yang saya hormati, wabil khusus Ainul Mabub Ustaz Haji Ghazali Abdul Muthalib, para asatidz, bapak, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Mu'awanah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang diselenggarakan pada tiap malam Selasa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini selalu mendapat limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Adapun malam ini kita giliran membaca secara selingan. Kita alhamdulillah ya, ini manfaatnya juga besar. Lebih-lebih dalam kondisi kita sekarang ini untuk menenangkan, menyejukkan supaya hati kita selalu standar ya, tidak gelisah dan sebagainya. Karena kitab ini justru kitab yang menyangkut ya, pembersihan diri kita. Ya, kemarin kita udah bicara masalah riya dan sebagainya. Kalau nggak salah, saya ingat kemarin sampai ada satu pepatah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu fil masal. Disebutkan dalam fil masal, dalam peribahasa, ungkapan ya. Peribahasa itu tentunya mengandung rahasia yang tentunya unik, yang kita dalami akhirnya menjadi satu keindahan tersendiri bagi kita. Lucu ya gitu. Antara lain bunyinya apa? Inna dunya kharabat mundu matal muraun. Sungguhnya dunia itu akan hancur, berantakan. Mundu matal muraun, kalau orang-orang yang riya itu pada mati. Maksudnya apa? Ini kan halus. Pengertian riya itu kan untuk menunjukkan prestasi seseorang, untuk menunjukkan kemampuannya. Tentunya yang namanya kemampuan berbagai macam sisi dan segi. Bisa masalah dunia, bisa masalah akhirat, masalah macam. Mereka ingin menunjukkan kemampuannya masing-masing. Mau nggak mau itu yang berkembang kita lihat demikian. Nah, kalau orang itu yang punya kemampuan untuk nggak menunjukkan prestasinya, ya orang nggak berbuat apa-apa, dunia sepi. Ya. Makanya kalau orang yang riya itu mati, dunianya juga ikut nggak hancur, berantakan. Nah, sebagai contoh misalnya dalam hal keduniaan, prestasi orang untuk bikin kendaraan berbagai macam ragam, prestasi dunia yang sekarang muncul dengan berbagai macam keanehan dan kehebatan, itu kan sebabnya ro'un, memperlihatkan sesuatu yang ada pada diri masing-masing. Yang masing-masing bidangnya, yang insinyur tentunya teknologinya gitu, yang orang dan macam-macam. Nah, justru kita harus memandang satu positif. Di satu sisi riya memang nggak boleh, tapi di sisi lain adalah bermanfaat bagi manusia. Yang penting kita bisa membeda-bedakan mana yang baik dan mana yang enggak, yang mana harus kita menempatkan diri ya, yang pantas, yang nggak pantas, lebih-lebih yang tentunya yang bisa kita menempatkan diri yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini nih, kenapa dikatakan inna dunya kharabat mundu matal muraun? Sungguhnya dunia itu hancur sejak ya, matinya orang-orang yang riya.
orang-orang yang menunjukkan prestasinya kepada manusia, kepada dunia. Contoh nih, li'annahum kanu ya'maluna malal birri. Sungguhnya mereka adalah mengerjakan pekerjaan kebaikan. Kebaikan itu tentunya banyak hal, baik yang menyangkut ada hubungan dengan agama, ibadah, ada pula yang menyangkut masalah keduniaan. Ini amalul birri antara lain apa? Mislul ribatot. Misalnya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial, ribatot namanya. Ya. Bangun ini dan sebagainya dan ribatot. Ya banyaklah yang enggak disebutkan satu-satu. Yang dibangun untuk kepentingan keduniaan. Wal qanatir, jembatan-jembatan dengan berbagai macam ragam, layang, ada jembatan macam-macam yang kita lihat, yang sekarang kita saksikan. Ada yang di bawah, yang di atas dan sebagainya. Nah, wal masajid termasuk yang menyangkut ibadah adalah pembangunan masjid. Tentunya dibangun ini dengan ada rasa ingin membuat prestasi pada dirinya, diperlihatkan kepada orang lain. Itu kan udah ya. Bangun masjid nih supaya orang lihat, supaya di sini. Itu kan udah ada dalam hati kecil. Pengen ingin bangun sesuatu yang diperlihatkan kepada manusia. Itu juga sebenarnya udah menunjukkan sesuatu yang ada dalam hati untuk memperlihatkan kepada orang. Itu dari ya sebenarnya, gitu kan. Apalagi jembatan dan lain-lain yang kita lihat dalam perkembangan dunia yang maju sekarang. Bahkan alin nasi fiha manfaah adalah bagi manusia itu di dalamnya mengandung manfaat. Baik yang menyangkut bangunan ibadah ataupun yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga dunia yang kita lihat sekarang ini. Wa in kanat diriyai, jika terdapat untuk riya itu ada, karena orang membangun sesuatu pasti ingin menunjukkan prestasinya, itu namanya riya. Pengen bangun ini supaya kan itu, supaya ini kan itu. Itu kan ada dalam para ubama yanfa'uhu du'a wa hadin minal muslimin. Barangkali manfaatnya doa wa hadin minal muslimin, ada doa seseorang dari kaum muslimin yang walaupun dibangun dengan dasar ada ingin dilihat oleh orang lain, tapi orang lain yang merasa manfaatnya mendoain dan merasa syukur kepada orang yang berprestasi itu. Ya jelas dong ya, kalau kita merasa usaha orang lain itu manfaat, kita tentunya memuji orang yang membuatnya. Lepas dari dia riya atau enggak, tapi yang jelas dia merasa gembira dan sekaligus mendoakan kan itu. Contohnya sini. Kama ruya an ba'dil mutaqaddimin. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian mutaqaddimin, orang-orang dahulu kala. Orang-orang masa lalu itu yang sebelum kita itu mutaqaddimin namanya. Anau bana ribaton. Dia bahasanya membangun ribaton, satu lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga lain, lembaga sosial dan sebagainya, ribat itu. Ya. Wa kana yaqulu fi nafsi. Dia katakan pada dirinya sendiri ya. Yang bangun ini. La adri akana amal ya. Amali hadza lillahi ta'ala amla. La adri, saya enggak tahu. Akana amali hadza, adakah amalku ini lillah karena Allah Ta'ala amla atau enggak. Setelah dikerjain dan sebagainya dibangun dan diperlihatkan oleh orang, ya dia dalam hati kecilnya mengatakan nih amal saya nih karena Allah atau bukan gitu. Pada saat dia mengatakan dalam diri sendiri tidak diucapkan ini, hanya dalam curhat hatinya aja dibilang gitu. Ini udah kerjain gini nih, kira-kira manfaat orang, nah Allah senang lah gitu, apa relo dalam pikiran sendiri. Tapi pada saat orang berpikir demikian itu, ya, fa'atahu atin bimanamihi,
Maka datanglah kepada dia atin, ada yang datang ya. Ya, yang datang itu lah malaikat dan sebagainya, ada bisikan dalam hatinya. Faqala lahu, maka orang yang datang ini mengatakan kepadanya, in lam yakun amaluka lillahi ta'ala, jika tidak terjadi amalmu itu karena Allah misalnya, wa du'aul muslimin alladzina yad'una laka wa huwa lillahi ta'ala, maka doa kaum muslimin, orang-orang Islam, alladzina yad'una laka, mereka lah yang mendoakan engkau, mereka lah yang mendoakan kepada engkau, wa huwa lillahi ta'ala, pasti dia itu karena Allah. Karena setiap orang memuji suatu bangunan yang dirasa manfaat oleh dia, pasti dipuji bukan dicela. Mudah-mudahan yang bangunnya ini dapat ini gitu. Ya, selamat, bermanfaat bagi orang lain dan dia dapat pahala. Otomatis dalam artinya gitu. Kenapa? Bangunan yang dibangun itu dirasakan nikmat dan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya. Walaupun barangkali pada saat membangunnya ada perasaan ria ingin perlihatkan kepada orang, tapi yang memanfaatkan itu bersyukur dengan adanya usaha kita. Ini memang halus ini ya, kalau kita enggak pahamin banyak-banyak bingung apaan sih maksudnya ini. Ya. Kalau kita enggak hati-hati itu apaan sih maksudnya ini. Fasarra bidzalik, maka dengan mimpi ini dia merasa senang, merasa gembira. Yang tadinya diragu kalau saya udah membawa suatu perstanya yang kayak gini ini apakah ria atau enggak dan sebagainya. Pada saat dia mimpi kayak gitu, dia merasa, oh kalau gitu apa yang sudah dibangun itu bermanfaat, hanya manfaat tadi. Nah ini untuk mendorong motivasi kepada seorang itu, kalau berbuat sesuatu jangan pikirin itu, enggak, kerjain aja gitu. Walaupun ria itu enggak boleh ya, tapi jangan berarti karena takut ria, lu ngapa enggak kerjain nih? Gue takut ria, enggak kerjain apa ya? Enggak ada yang dikerjain kan. Nongkrong aja, nggak boleh begitu. Terus aja berkembang dunia, apa yang kita niatin, yang kira-kira baik buat kita kerjain. Lepas ria atau enggak, yang penting kita kerjain. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala rajulun inda Hudzaifah bin Yamani. Kata seorang laki-laki di sisi inda Hudzaifah, seorang sahabat al-Yaman. Dia karena keselnya, barangkali karena yang mau jengkel, kecewa dan sebagainya, ya seperti kita juga barangkali kayak gitu. Pada saat kita kesal dan sebagainya, melihat sesuatu yang nggak beres, dan kita merasa dongkol, merasa cemas dan sebagainya, kadang-kadang keluar ucapan dari mulut kita yang seharusnya nggak keluar. Misalnya apa dibilang nih? Allahumma ahlikil munafikin. Ya Allah ya Tuhan, binasakanlah orang munafik semua. Sepintas kan benar, orang munafik musuh kita yang dia berkepala dua. Ya, ada di tengah-tengah kita, tapi sebenarnya orang musuh kita. Tapi dia mengucapkan ini barangkali rasa jengkelnya, cemas dan sebagainya, udah terlalu tinggi meluap pikirannya yang gak enak. Akhirnya dia Allahumma ahlikil munafikin. Ya Tuhan kan, ya Tuhanku, binasakanlah orang munafik. Sepintas memang kan benar tuh ya, sepintas kan itu ya. Faqala Hudzaifah, kata Hudzaifah, law halaku man tasabtum min aduwikum. Seandainya dengan doamu itu halaku, mereka semua binasa seperti yang kamu katakan dan inginkan dalam hatimu dengan doamu. Ya. Man tasabtum min aduwikum. Niscaya kamu tidak bisa menahan, tidak bisa membendung dari musuhmu. Maksudnya apa? Yang nama perang itu adalah satu pertarungan, sesuatu untuk mencari yang kemenangan kan gitu. Tapi satu dengan lainnya itu tidak berarti nggak manfaat semua. Kita mendapat pahala itu karena ada perbuatan
yang jelek, perbuatan jelek kita larang, kita mendapat pahala. Karena apa? Kita mencegah dia jangan sampai berbuat. Tapi kalau nggak ada yang berbuat perbuatan jahat, kita dapat nggak pahala? Nggak ada yang berbuat yang nggak jahat gitu. Ini cara filosofi nih. Sekarang semua nggak ada yang berbuat jelek, kita dapat pahala nggak? Enggak. Karena ada orang yang berbuat jadi apa? Ini hikmah ya. Tapi bukan berarti disuruh begitu. Supaya filosofinya kita sampai bahwa apa yang berkembang dalam kehidupan kita ikutin sesuai dengan ajaran agama. Jangan kita menjelimet malah nanti kita tersasar pikiran. Malah itu bukan lebih baik. Makanya Allahumma ahlikil munafikin kan bagus menurut kita enggak? Binasakan orang apa yang munafik semua. Wah bagus. Tapi kata Hudzaifah, lau halaku, kalau mereka dengan doa mau dibinasa semua. Kalau mau berhadapan dengan siapa untuk bisa dapat pahala? Kalau main itu kalau dikata menang kan kalau bertarung main bola. Tapi kalau kita nendang sendiri gimana masukin 10? Ada kan nilainya? Satamudin main diri nih, gua masukin 10. Tapi nggak ada lawannya diri aja. Dianggap menang apa orang sinting? Kalau menang orang sinting, main diri dia. Justru ada lawannya, kita berhasil untuk mencapai prestasi, dapat nilai juara 1, juara 2, 3. Nah, ini memang memahami ini susah ini, benar. Ya, masalahnya supaya untuk motivasi mendorong jangan sampai orang putus asa dalam perjuangan. Ya. Kita pengen dapat surga Allah SWT yang indah, malah ainun ra'at wala udhunun sama'at, yang nggak pernah kita dengar sepanjang hidup kita, nggak pernah kita lihat indahnya. Tapi kan kita nggak dapetin begitu aja. Kita dapatkan dengan prestasi dan amal yang kita laksanakan, nahan hawa nafsu dan sebagainya. Jangankan dapat surga, ada coko ya. Coko itu kan yang di atas cuma dipasang kain batik, kain cap gajah, taruh sama, disuruh ambil, tapi dilicinin itunya. Ya? Nah, untuk mendapatkannya itu kadang-kadang kita pengen dapat, kita udah nggak mampu sendiri, injak pundak kita, kepala kita, tapi kita nggak merasa dirugiin, injak sono, injak sana, padahal cuma batik, susah payahnya. Sampai sana ya ada batik dicukur, yang kita lihat gitu. Kalau untuk dapatkan satu sotong kain batik aja kita mesti injak-injak teman dan sebagainya, kita senang karena ingin mendapatkan sesuatu yang dirasa bakal manfaat buat kita. Bagaimana kalau kita ingin mengangan-angankan mendapat surga? Pasti liku-likunya berat. Kan Rasulullah saya ada bilang kemarin, ya Rasulullah itu udah melihat ada orang yang bisa membantu aku pada saat kesulitan. Keluar dari Bani Hashim 2 tahun, makan dari kormanya, buahnya sampai akarnya, daun-daunnya ini makan. Pas 2 tahun, begitu keluar, Nabi udah lega nih, mati Siti Khadijah, meninggal. Abu Thalib yang jadi walaupun bukan Muslim, tapi dia kan tulang punggung juga untuk melindungi keluarga, meninggal. Orang-orang yang dicintai meninggal. Kemudian beliau bayangin di sana ada orang yang namanya Abdul Khalil, gubernur yang masih dari kabilah Bani Hashim. Barangkali saya ke sana itu bisa mendapat perlindungan fisik. Tapi sampai sana apa yang diharapin, bayangin, timpukin walau mau bil hijarati hatta khuddimat bidima'ina. Orang mau bil hijarah, mereka mimpukin dengan batu-batu kecil dan besar. Hatta khuddimat bidima'ina, sehingga apa namanya, jidatnya itu air darahnya mengalir sampai kena. Nabi tersungkur.
Sehingga dalam hati kecil tidak diucapkan Rasul, hanya dalam kecil. Allah tahu. Ya Allah, untuk membela agamamu kayak gini. Kok mesti kayak gini gitu ya? Kok kan maha kuasa. Tapi Allah jawab dalam Al-Quran. Wa in kadzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalau mereka mendustakan engkau ya Muhammad, bukan engkau aja. Faqad kudzibat rusulun min qablik. Rasul-rasul dahulu juga kayak gitu juga. Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Abu Bakar, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa. Fata'assa, adalah kamu jadikan uswah hasanah. Yang penting terus berjuang untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya karena udah demikian penderitaannya Rasul dalam menghadapi cobaan dan ujian, datang malakul jibal, kan saya bilang itu, malaikat yang menguasai gunung di Makkah. Yang Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk menawarkan untuk orang Taif ini, saya tiba ini apa tuh gunung semua. Coba kalau kita yang ditawarin gimana? Wah, kalau kita yang tawarin kayak gitu lagi kayak gitu. Tapi Nabi bilang, Rasul mengatakan, Allahumma hadi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayat. Mereka akan tahu siapa aku. Yuridu an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla, dalam berjanji. Nabi mengharapkan biarlah orang tuanya enggak mau ikut, belum mau sadar ikutin Nabi. An yukhrijallahu min aslabihim. Nanti anak-anaknya yang di masih tulang sulbinya yang itu yang akan ikutin Nabi. Ya, ini untuk apa saya cerita gini? Supaya dalam menghadapi percobaan segala macam hiruk pikuk dunia ini, kita terus aja. Terus aja apa yang bisa kita kerjain dan sebagainya. Penting dalam hati kita membela agama Allah, walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga. Oke, berdoa. Ya. Akhirnya kan Rasulullah berhasil dalam mencapai ya agama yang walaupun tentu tidak semua dunia menguasai, tapi yang penting ya Rasulullah berhasil untuk menyebarkan agama di sepenjuru dunia ini. Kemudian karena di sini kalau kamu doain Allahumma ahlikal munafikin semuanya binasa, kata riba law halaku man tasabtu min aduikum. Kalau mereka dengan doamu itu semuanya binasa, kamu tidak bisa menolak dan membendung musuhmu. Yani annahum yakhrujuna ilal ghalbi yuqatiluna al-adu. Karena orang-orang munafik pun ikut bersama-sama kamu untuk berperang. Itu qatilul adu, mereka ikut bersama kamu untuk memerangi musuh. Jadi di antara yang ada perang di tengah-tengah kita bukan cuma orang Islam aja, mungkin ada orang lain dan sebagainya yang ikut walaupun dia pura-pura. Tapi kan dia ada di lingkungan kita yang juga yang senjata, yang nembok batu dan segala macamnya. Dia ada di lingkaran kita juga. Dia juga sekurang-kurangnya secara kenyataan dia membantu walaupun hatinya enggak kan gitu. Tapi sekurang-kurangnya jasanya dia ada, tapi jasa dia enggak benerin karena dia tidak beriman. Itu doangan, tapi yang jelas manfaat gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Tidak ada hak untuk kita mengatakan ahlikil kafirin ataupun enggak pantas. Karena kita dalam perjuangan ini udah begitu. Kalau kita main bola menang, tentu ada musuh yang menghadang kita. Baru kita dapat prestasi. Setiap ada prestasi, kata orang Belanda ada teken prestasi. Usaha dulu, nanti ada hasil usaha gitu. Kemudian itu kan lalu. Warwiya ala an Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala
yu'ayyidullahu al-mu'minina biquwwatil munafiqin. Allah menguatkan orang mukmin biquwwatil munafiqin dengan kuatnya orang munafik. Karena bersaing mereka itu kita berjuang, akhirnya kita bisa mencapai tujuan. Karena perjuangan itu yang tentu apa yang kita miliki segala macam kita serahkan semua, harta, kekayaan, tenaga dan pikiran. Mereka juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi kita ya jalanin aja tugas, nggak usah putus asa, terus frustasi. Wayan surul munafikin bida'watil mu'minin, dan Allah menolong orang munafik pun dengan doanya orang mukmin. Jadi bergulir gini di dalam kehidupan. Yang penting kita terus berpacu, berlomba-lomba untuk mencapai tujuan kita. Qala al-faqih, kata al-faqih rahimahullah ta'ala, takallaman nasu fil faraid. Ada yang bicara, manusia itu ada yang bicara fil faraid tentang hukum-hukum yang fardu, yang wajib. Salat, puasa, zakat dan sebagainya, pokoknya yang wajib dalam ajaran agama. Faqala ba'duhum, kata sebagian mereka, pendapat orang lain nih ya, la yadkhulu fi harya, tidak akan masuk pada hal-hal yang fardu itu arya. Kenapa? Kalau yang dikerjain fardu, sholat dan sebagainya itu enggak termasuk riya, enggak bisa masuk riya. Di anna faridatun ala jami'il khalqi. Karena dia itu adalah hukumnya wajib ala jami'il khalqi pada semua makhluk. Yang semuanya makhluk kan kewajiban itu. Ya, ada kewajiban masa teriak gimana? Emang ada kewajiban kita kerjain kan gitu. Faida adda ma huwa fardun alaihi la yadkhulu fi riya. Apabila dia menunaikan ma huwa fardun, yang dia itu adalah hukumnya fardu alaihi, atas dia, la yadkhulu fi riya, tentunya tidak masuk riya. Emang kewajiban kita kerjain, udah enggak bisa boleh kita tinggalin. Riya apanya, emang hari-harian rutin kita kerjain kan gitu maksudnya. Tapi tidak seperti itu gambaran kita. Wa qala ba'duhum, kata sebagian mereka, falah sufi, kaum sufi, yadkhulur riya'u fil faraidi wa ghairiha. Masuk juga sifat riya fil faraid dalam hal-hal yang wajib, wa ghairiha, dan juga yang lainnya. Jadi yang penting semua pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan apapun, tentunya unsur riya itu tidak akan bisa lepas, pasti ada dalamnya. Ya. Jadi kita melihat dari segi positifnya aja yang melihatnya. Qala al-faqih. Nah, ini penjelasan kesimpulan. Qala al-faqih ini kata ahli fikih ya, ahli hukum. Orang cendekiawan, orang pintar ya. Hadza indi ala wajhain. Ini di sisi saya ada dua sisi. In kana yu'addil fara'id ria'an nas, walau lam yakun ria'an nas, lakana la yu'addiha. In kana yu'addil fara'id, jika dia melaksanakan yang fardu ria'an nas, karena riya untuk memperlihatkan kepada manusia, walau lam yakun ria'an nas, lakana la yu'addiha. Tapi kalau dia tidak itu untuk memperlihatkan manusia, dia tidak mengerjakannya. Jadi melulu kalau dia ngerjain tuh supaya yang orang lihat aja gitu. Kalau yang orang nggak lihat dia nggak kerjain. Kalau orang yang punya pendirian begitu itu hukumnya gimana? Bahwa munafikun tamun. Orang ini ada munafik yang sempurna. Selalu kalau dia mengerjakan sesuatu, kalau lihat orang, kalau dia nggak lihat, dia nggak kerjain sama sekali. Itu adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu kan menemani Nabi sepanjang waktu, di mana Rasulullah ada, dia dalam perang, walam di mana aja ada. Tapi pada saat Ali tengah-tengah orang banyak muslim. Di pada saat dia di luar, di rumah, nggak ada dikerjain yang namanya ajaran agama. Kalau orang yang seperti itu, ya
dia adalah sebenarnya munafik yang sebenarnya. Dia melakukan sesuatu semata-mata kalau dilihat orang. Tapi kalau nggak dilihat sama sekali dia nggak kerjain. Itu munafik kontam. Itu adalah Abdullah bin Ubay. Kerjanya ngaco dan sebagainya untuk mengganggu orang lain dari segala macam. Ya, jangan sampai orang yang seperti itu. Maka di sini katakan, ya, diulang lagi. In kana yu'addil fara'ida ria'an nas, kalau dia menunaikan yang fardu itu ria'an nas semata-mata karena diperlihatkan pada orang. Kalau lam yakun ria'an nas lah kana yu'addiha. Kalau dia enggak memperlihatkan pada orang lain, dia nggak kerjain. Kalau nggak ada orang, dia nggak kerjain. Jadi cuma semata-mata mutlak kalau dikerjain sesuatu supaya orang lihat gitu, lulu gitu, murni. Itu orang munafik. Bahwa munafikun tam, orang yang ini adalah munafik yang sempurna. Wa huwa minalladzina qala Allah Ta'ala fihim. Ialah orang yang Allah firmankan dalam Quran pada mereka itu, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu nanti di dek yang paling bawah. Minan nar, neraka, paling bawah sekali dong. Ya, enggak ada lagi yang di bawah lagi. Kalau orang yang seperti itu seperti Abdullah bin Ubay. Nah, itulah nasib dari Abdullah bin Ubay. Pada saat meninggal ya, ini perlu diceritain, jangan sampai ada orang yang melakukan seperti Abdullah bin Ubay, munafik mutlak. Dia selalu mengganggu perjuangan Rasul dan segala macam usaha dia kerjain. Tapi nggak berhasil ya. Tapi jangan sampai kayak begitu. Pada waktu Abdullah bin Ubay itu meninggal, orang anaknya itu Muslim taat. Jadi anaknya itu pada saat dia meninggal, dia bukan orang ada. Ya. Sampai untuk kain kafannya itu nggak ada. Kemudian anaknya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku Abdullah bin Ubay sudah meninggal. Tolong berikan alat bungkus ya untuk kafan. Kain kafan untuk membungkus orang tua aku, memang nggak ada apa-apa. Rasulullah bilang, ya ini saya berikan baju kurungnya. Ya Rasulullah, nggak cukup ini aja. Engkau pun ikut harapan aku supaya engkau ikut menyertai atau mengikut salatkan jenazahnya. Iya, Nabi janjiin. Akhirnya setelah selesai diundang, dikasih tahu lagi Rasul udah selesai, tinggal sholatin. Nabi mau datang, di tengah jalan ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah mau kemana? Abdullah bin Ubay sudah meninggal. Ya, jenazahnya anaknya minta supaya aku ikut mensolat. Dan kata Umar, kalau engkau mau terus silahkan, saya nggak mau ikut. Saya Umar, kalau Umar orangnya tegas. Kalau engkau mau salatin nggak apa-apa, tapi saya nggak mau ikut. Ya, dia orang munafik kata Umar. Dia orang munafik, tapi kita menghormati kenyataan. Realitasnya sehari-hari dia masih ikut sholat, ikut segala macam kegiatan, kan itu kenyataan. Ya terserah, saya nggak mau. Rasulullah terus sampai sana baru Rasulullah mau sholatkan udah turun ayat. La tusalli ala hadim. Kamu jangan sholatin orang semacam ini. Dia orang munafik, nggak boleh sholatin. Jadi Rasulullah nggak balik, nggak. Jadi orang munafik yang muka dua, formalitas dia sebagai muslim, tapi justru hatinya adalah merusak. Itu darkil asfali. Ini supaya tahu aja. Itu nggak ada. Ya Rasulullah datang itu mulai lihat kenyataannya diikut segala macam, ya kan dihormatin. Tapi Sayyidina Umar tegas, ini namanya asbabun nuzulnya kan, asbabun nuzul. Ya, tegasnya Sayyidina Umar, bijaksanya Rasul, tapi keputusan Allah
kayak gitu. La tusalli ala ahadin wala takum ala qabrih, jangan diri di doa di depan kuburnya juga jangan. Kalau datang kuburnya ziarah doain enggak boleh. Itu adalah orang munafik yang selalu dalam kegiatan sehari-hari untuk menghadang dan sebagainya, ya, memusuhi. Kemudian finnar asfal minanar, di paling mudek dan paling bawah neraka, ya ini fil hawiyah, dia itu neraka hawiyah namanya. Maaf ali Fir'aun, dia bersama nanti keluarganya Fir'aun sama dia. Li'annahu law kana tauhidu sahihan lawalisan. Sungguhnya seandainya tauhidnya itu benar, khalisan murni, lakana la yamna'uhu an ada'il faraid. Niscaya dia tidak mencegah untuk melakukan hal yang fardhi. Tapi karena dia semata-mata melakukan sesuatu karena orang, ya dia hanya bohong, ya, maka termasuk orang munafik yang benar-benar di dalam lingkaran kita, dia hanya main-main di tengah kita, tapi sungguhnya dia orang luar yang ada di dalam kita. Naudzubillah min dzalik. Wa in kana yu'addil faraida illa annahu yu'addiha indan nas ahsan wa atam. Jika dia menunaikan barang hal-hal yang fardu, illa kecuali annahu yu'addiha indan nas ahsan. Kecuali sungguhnya dia melakukannya itu di sisi manusia itu dia perlihatkan juga sama orang lain ahsan. Ya, lebih baik wa atam, lebih sempurna. Wa in lam yarahu ahadun yu'addiha naqisah. Tapi kalau dia tidak dilihat oleh seseorang, yu'addiha naqisah, tapi dia melaksanakannya tidak sempurna. Ya, main-main pakai dikerjain juga naqisah. Tapi masih kerjain juga. Kalau Abdullah bin Ubay kan sama sekali enggak. Pada saat udah enggak ada orang dia enggak sama sekali total. Tapi dia masih sekali-kali dikerjain juga. Falahus thawabun naqis. Baginya ada pahala yang kurang. Wala thawaba litilka ziyadah. Tapi tidak ada pahala bagi yang ditambahin. Wa huwa mas'ulun anha. Dia diminta pertanggungjawab, ditanyakan, diperhitungkan, diminta pertanggungjawab, ditanyain juga. Muhasabun alaiha, tapi masih dihitung juga walaupun pahala yang bagaimanapun bentuk. Wallahu alam, dan Allah yang Maha mengetahui. Dalam kesimpulan pelajaran yang sekarang kita dengar ini, marilah kita melaksanakan sesuatu itu, ya. Jangan kita karena riya mungkin kita jadi kurang. Jadi riak, takut akhirnya dia kerjain, jangan. Yang penting apa yang menjadi keputusan dan ketentuan dalam agama kita laksanakan sebaiknya. Ya, insya Allah dengan demikian nanti kita akan bisa mendapatkan hasilnya di hari akhirat. Buat sekalian, inilah sebatas kemampuan yang saya bisa jelaskan. Yang penting kehidupan dunia ini penuh dengan segala macam keunikan. Kita sabar dan sebagainya. Ya, kalau kita sabar dan tekun sampai akhirat kita niat dalam hati kita perjuangkan agama Islam kita dengan segala kemampuan yang kita miliki. Dengan iman yang kuat dan teguh, insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang kita harapkan. Buat sekalian, waktunya udah habis ya, ini udah isyalan. Ya, ini saya mau baca kitab ini memang unik juga, susah dan sebagainya. Tapi kesimpulannya ya kayak gitu ya. Supaya kita jangan frustasi, jangan putus asa, jangan sedih. Ya. La takhaf wa la tahzan. Kamu enggak usah merasa takut, wa la tahzan, enggak usah merasa apa? Sedih. Wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Kamu sebenarnya lebih tinggi posisinya dari yang manapun juga. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu yang sesungguhnya. Itu aja. Ya. Kita hidup, jalanin kehidupan kita dan kesabaran, ketekunan, tapi iman kita tetap jaga, jangan sampai menyimpang dan jangan sampai lepas dari diri kita masing-masing. Bapak sekalian, itulah barangkali yang saya ulang lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar malam ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.